Halo guys, jumpa lagi di channel ini, Walk with Papir. Hari ini aku mau jawab pertanyaan beberapa temen yang tanya soal emang bisa ya bawa hewan khususnya anjing itu ke Bali, ke Pulau Bali. Nah, sebenarnya Pulau Bali itu melarang keras masuknya hewan dari daerah lain, terutama Jawa ya, yang nyebrang darat itu ke Pulau Bali. Jadi Bali itu anti banget untuk menerima hewan lain karena diduga hewan lain itu akan membawa rabies. Nah, waktu itu aturan itu udah lama dibuat. Jadi walaupun surat vaksin lengkap, surat kesehatan lengkap, tetap nggak bisa bawa ke Bali. Nah, tapi ada jalan, yaitu pet travel. Nah, pet travel itu jadi jawaban karena pet travel itu dia punya link atau punya jaringan yang membuat hewan kita bisa masuk ke Bali meskipun tanpa surat. Jadi tanpa surat vaksin, tanpa surat sehat itu nggak jadi syarat lagi. Jadi yang penting ikut di mobil pet travel tersebut, itu hewan kita bisa masuk ke Bali. Nah, tapi ya tetap sekali lagi ya, namanya membawa hewan keluar itu wajib banget kita vaksin dulu hewannya, dipastikan sehat walafiat. Vaksin lengkap, terutama rabies. Karena ini untuk kebaikan hewannya. Jadi kalau misalnya di Bali itu banyak banget anjing keliaran yang kita semua nggak tahu kondisi kesehatannya. Jadi kita hanya bisa ngontrol dan jaga anjing kita sendiri gitu loh. Jadi ada baiknya tetap itu kesehatan dan vaksin itu perlu. Nah, jadi pakainya pet travel, kita bisa pakai pet travel itu pertama cari tahu dulu banyak pet travel yang bergeraknya itu entah di lokal dan internasional juga. Jadi ada Indo Animal, Animal Express, Walking Pet Travel, terus berbagai pet travel yang dari pet shop di beberapa pet shop Surabaya maupun di Bali. Jadi mereka ada. Jadi Jawa Bali itu adalah lalu lintas yang sangat sibuk untuk keluar masuknya hewan peliharaan. Bukan sekedar hewan ya, hewan peliharaan alias pet. Nah, itu sibuk banget karena di Bali juga banyak ekspat yang cenderung pengen bawa anjing Bali diadopsi untuk kembali ke negaranya. Dan lewatnya Soekarno-Hatta, karena Soekarno-Hatta lebih nggak rumit dibanding bandara di Ngurah Rai di Bali. Jadinya sibuk lah itu area Jawa Bali. Nah, setelah milih pet travel, tanya-tanya prosedurnya gimana, teknisnya bagaimana, rata-rata harganya sih sama aja ya. Tapi intinya tuh tanya-tanya biar kita lebih paham lagi gimana sih secara teknis bawanya itu. Nah, itu ada dua jenis, reguler sama VIP. Yang pertama kalau reguler itu hewan kita alias anjing kita itu ikut di mobilnya pet travel. Jadi ikut di jadwal mereka, ikut di mobil mereka bareng-bareng dengan anjing-anjing lain. Jadi dikandangin gitu bareng-bareng. Nah itu bisa 1-2 hari lah sampai mungkin. Nah jadi kitanya itu pisah gitu loh. Kitanya terserah mau naik mobil, naik pesawat. Pokoknya anjingnya akan diantar, bahkan dijemput mungkin di rumahnya. Kalau rumahnya di daerah Jakarta mana, akan dijemput anjingnya. Terus akan diantar ke Balinya di hotel mana, di penginapan mana, guest house mana, rumah mana, itu akan diantar sampai depan rumah. Itu door to door ya. Nah kalau itu kisaran harganya sih kalau nggak salah 500 sampai 800an lah kayak gitu. Jadi kalau itu lebih murah dan lebih terjangkau sebenarnya. Tapi anjing kita biasanya jadi bareng-bareng dengan mereka dan jadwalnya ikut mereka. Nah yang kedua ini VIP. Kalau VIP ini terserah waktunya kapan kita bisa berangkat, tanggal berapa, jam berapa itu milih sendiri. Nanti koordinasi, konfirmasi dulu berapa hari sebelumnya sama yang bawa. Jadi yang travelnya itu. Nah nanti janjian sama mereka, biasanya mereka akan minjemin drivernya, salah satu drivernya untuk ikut di mobil kita. Jadi nanti misalnya janjiannya jam berapa di Pelabuhan Ketapang, tapi sebelum pelabuhan biasanya kita akan ketemu mereka di sebelum pelabuhan sambil nurunin hewannya dulu untuk kencing dan sebagainya. Nah nanti mereka ikut, bukan mereka, dia ikut, drivernya itu ikut di mobil kita, ambil alih setirnya dan akan beli tiket, terus sampai masuk loket, sampai masuk kapal, nanti sampai di Gilimanuk itu nanti setelah lepas dari area pelabuhan mereka akan turun, nggak tahu mereka akan kemana.
Meskipun bisa juga ya kalau memang mau bawa drivernya ikut atau drivernya kebetulan pulang ke area Denpasar atau mana bisa juga. Tapi itu biasanya port to port. Nah kalau top port to port gitu sebenarnya itu harganya lebih mahal, kisaran 1,5 sampai 2 sampai 3 juta itu. Nah itu untungnya sebenarnya kalau ada barengannya. Jadi kalau mau pergi bareng temen itu yang bawa dogi juga, jadi misalnya dogi temen ada 2, dogi saya 1, terserah dogi saya mau ikut di mobil temen atau mobil dogi temen ikut di mobil saya. Yang pasti di mobil tempat yang ada dogi itu harus ada driver tersebut yang handle gitu loh. Kita tetap di mobil tersebut ikut drivernya gitu loh. Nah tapi kalau kayak gitu caranya kan otomatis jadi patungan, lebih murah karena yang dihitung bukan hewannya tapi satu mobilnya itu. Jadi kalau mau bawa berapapun itu yang penting satu mobilnya itu. Nah kalau yang VIP itu bebas dan diantar ya port to port. Nah cuman sebenarnya kalau ke Bali cuman liburan 3 hari 1 minggu itu emang agak mahal ya jatuhnya ya. Tapi kalau tahunan pindahan nah itu bolehlah. Kalau aku kemarin sama Papir itu 6,5 tahun lebih lah di Bali itu, makanya ya udah anggap aja itu pajaknya pet di sana, bawa pet di sana lah. Nah itu penjelasannya kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bawa bisa coba tanya-tanya juga, kalau aku bisa jawab aku akan jawab di kolom komentar. Oh iya satu lagi, sebenarnya ada cara lagi, ini cara nekat. Jadi kalau cara nekat ini itu nggak pakai pet travel, kita handle sendiri. Nah tapi aku saranin kalau cara nekat ini kalau memang orangnya udah apa ya, kalau udah biasa dengan pelabuhan itu, udah hafal, udah apa ya, ya udah biasa lah dengan nyebrang, mekanisme penyeberangan, jadi tahu jamnya, kapan sepinya, yang jaganya bagaimana, seluk beluknya itu boleh lah ya. Nah biasanya kalau bawa nekat itu anjingnya dikasih obat tidur atau apa itu ditaruh di bawah bangku gitu, maksudnya di depannya gitu ditumpuk barang-barang, jadi anjingnya tidur aja gitu, nggak berisik, nggak sama sekali nggak berbunyi gitu loh. Nah itu bisa cara itu. Tapi kalau teman-teman belum paham seluk beluknya pelabuhan, masih celingak-celinguk mau nanya atau pelan-pelan, nah itu takutnya jadi ada perhatian dari orang terus malah didatengin, malah ditanya-tanya, itu malah jadi takutnya jadi lebih panjang. Jadi ya udah itu sih sebenarnya. Kalau mau cara yang nekat ya memang ya karena sudah biasa dengan kondisi di situ bisa dilakukan, aku pikir sih. Nah resikonya apa kalau gelap-gelapan nggak pakai pet travel dan ketahuan petugas? Kalau yang aku dengar sih resikonya antara 3, disuruh putar balik, dipulangin hewannya itu, putar balik nggak usah masuk ke Bali, atau malah udah di Bali pokoknya putar balik lah ya, pulang aja, atau dikarantina di sana, atau dibunuh, dieksekusi di tempat, aku nggak tahu. Yang pasti ada yang pernah disuruh putar balik. Nah kalau soal tiba-tiba kita membayar di sana itu aku nggak tahu itu prosesnya. Karena kalau untuk bayar membayar itu pet travel yang punya link untuk melakukan itu. Tapi kalau kita nggak tahu caranya kalau itu. Oke sekian dulu ya guys. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sampai jumpa.